Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua, terlebih istimewa selama kita berbakti, beribadah kepada Tuhan pada petang ini. Mari kita bersama-sama mulai saja ibadah kita pada petang ini. Seberapa kita sudah hadir, mari kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian kita, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang telah kurindukan Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku katakan satu hal yang telah kurindukan Tuhan, itu selalu kami berada dekat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, ya selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang kepada Engkau. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan Tuhan, kami mau lebih dalam, lebih mengasihi Kau Tuhan. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan Tuhan,
Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Bapa. Dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan ke hadirat Engkau ya Bapa. Engkau sungguh Bapa kami yang baik, bahwasanya kasih setiamu Tuhan untuk selamanya bagi kami yang mengasihi Engkau. Ini sangat terbukti dan nyata di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini ya Bapa. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah satu hal menjadi kerinduan kami ya Bapa. Untuk kami boleh selalu dekat kepada Engkau. Kami mau lebih dalam lagi mengasihi Engkau Tuhan. Sebagaimana Engkau Allah sudah mengasihi kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mana sebentar Tuhan kami akan menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Dalam ibadah kami pada petang ini, kiranya Engkau Allah berkenan melayakkan kami jemaat. Berkenan melayakkan kami pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga ibadah kami pada saat petang ini belum menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini Tuhan dengan tidak tangan hampa ya Bapa. Tapi kami boleh Bapa sukacita berkat anugerah yang luar biasa dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada petang ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Syukur saudara kita bersyukur saudara kepada Tuhan Yesus yang begitu Allah yang mengasihi kita. Biar kita mau jalani hari-hari ini bersama Tuhan Yesus. Percaya kita akan mendapatkan suatu ketenangan, kedamaian, kenyamanan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Dialah Allah junjungan kita saudara. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Amin. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hari-hari telah ku lalui. Haleluya. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Haleluya. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Sorak ke sana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak ke sana. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita pujikan saat ini datang pada Tuhan. Amin. Haleluya. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ya, hari-hari kita alami bersama Tuhan Yesus.
ku lalui. Amin. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Haleluya. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Beri dia sorak hosana. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Sekali lagi kita pujikan. Saat ini ku datang lagi. Ini ku datang lagi. Kepadamu Tuhan junjungan hidupkan. Kepadamu Tuhan junjungan hidupku. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Angkat tanganku. Ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Hari telah ku lalui. Haleluya. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Amin. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, puji Tuhan. Persilakan duduk. Haleluya, kita amankan pujian ini saudara. Kalau kita mau jalani kehidupan kita hari-hari kita bersama Tuhan Yesus, sungguh kita akan merasa kebahagiaan luar biasa. Sebab Dia yang telah menuntun kita saudara. Dia memegang tangan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan senantiasa menopang hidup kita saudara. Oleh karena itu saudara, sungguh kita sangat bangga saudara memiliki Allah seperti Dia. Sebab tidak ada Allah yang seperti Dia, kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Haleluya, mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga
bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, pujian sangat indah saudara. Memang sudah seharusnya saudara, sudah semestinya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Amin saudara. Haleluya, kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Pujian dari kaum ibu kami persilakan.
Haleluya, pujian sangat indah saudara. Biarlah pujian ini juga menjadi keputusan yang sangat luar biasa bagi kita semua saudara. Kalau kita mau berharap hanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga mempunyai berkomitmen bahwa kita hanya berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Dia Allah satu-satunya sanggup menolong dalam kehidupan kita saudara. Amin, haleluya. Pujian kami akhiri di sini, di mana sebentar kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita boleh menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup boleh benar-benar hidup dan mengubahkan setiap kehidupan kita. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, mari kita belajar selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, mari kita mohon kepada Tuhan untuk membentuk setiap hati kita menjadi hal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan
mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku kepadamu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kami rindu kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Kami rindu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Katakan, Tuhan, ku serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Kami rindu Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Oh, kami rindu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu, Bapa. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Ngat menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu diberikan. Syukur Tuhan, pada malam hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapak. Berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Semua kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, agar firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kuserahkan dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus baik, kita semua sehat, kuat, bisa beribadah pada saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya dan kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ayat yang sering kita dengar bersama, Mazmur pasalnya yang ke-62, kitab Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang kedua kita akan baca bersama-sama.
Sekali lagi, kitab Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang kedua, kita baca bersama-sama. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Perasaan tenang dekat Allah. Saya juga memberikan tema khotbah pada sore hari ini sama ya dengan judul perikop kitab Mazmur pasal 62, perasaan tenang dekat Allah. Ini adalah sebuah mazmur atau sebuah nyanyian yang Daud nyanyikan berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi ayat 2 yang sudah kita baca bersama-sama adalah sebuah mazmur nyanyian yang Daud nyanyikan berdasarkan pengalaman hidupnya, pengalaman pribadinya. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Daud tetap merasakan ketenangan, sekalipun keadaan di sekitar tidak aman, sekalipun keadaan sedang kacau. Tenang ini Bapak Ibu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak ribut, tidak gelisah, tidak kacau. Tenang artinya tidak ribut, tidak gelisah, tidak kacau. Jadi Daud tetap tenang. Sekalipun keadaan yang dia alami, keadaan di sekitarnya sedang kacau. Keadaannya sedang tidak aman, tetapi perasaannya, hatinya tetap mendapatkan ketenangan bukan berdasarkan kondisi yang sedang terjadi, bukan berdasarkan keadaan yang sedang ia alami, tetapi ketika Daud dekat dengan Allah. Sekalipun Daud ini di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan dikejar-kejar oleh orang banyak yang hendak membunuh Daud. Dan Daud ini juga harus mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Dalam kitab Samuel mengatakan Daud harus berpindah-pindah tempat tinggal karena dikejar-kejar musuh. Karena dikejar-kejar orang yang berusaha ingin membunuhnya, ingin membinasakannya, ingin menjatuhkannya. Tetapi meskipun hal yang sulit Daud sedang alami, keadaannya sedang kacau, saudara. Enggak bisa membuat sesuatu rencana dalam jangka panjang. Karena ketika Daud sedang bersembunyi misalnya di tempat yang A, Daud merencanakan sesuatu untuk jangka panjang, tetapi tiba-tiba ada orang yang mengetahui keberadaan Daud, dia harus pindah. Sukar, saudara. Tetapi enggak bisa, keadaan yang dia alami tidak bisa mengubah perasaannya, jiwanya. Kalau bahasa Inggris mengatakan jiwanya Daud tetap tenang. Karena tadi saya katakan, karena dekat dengan Allah. Situasinya sulit, situasinya sukar, jiwanya tetap bisa tenang. Jiwa, pikiran, perasaan, tindakan, tetap bisa berpikir langkah apa selanjutnya yang harus saya ambil. Langkah apa yang selanjutnya harus saya kerjakan. Sikap apa yang seharusnya harus saya lakukan. Tenang jiwanya. Gak jadi stres, gak jadi kacau karena kondisi yang menekan hidupnya. Karena dekat dengan Allah. Dan Daud tahu
daripadanyalah keselamatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ketenangan yang Daud alami membuat dia yakin bahwa keselamatan yang sejati itu daripada Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang juga membantu Daud ya. Ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh musuh, Daud dikejar-kejar karena tidak melakukan kesalahan. Ada orang-orang yang berusaha membantu Daud juga. Daud juga ini bisa dikatakan adalah seorang yang hebat. Tetapi bukan itu menjadi alasannya untuk bisa merasakan ketenangan. Daud nggak bisa mengandalkan kekuatannya. Daud nggak bisa mengandalkan kehebatannya. Sehingga dia bisa memiliki jiwa yang tenang. Tetapi tadi ayat 2 jelas katakan dekat dengan Allah. Nyanyian Mazmur Daud dia nyanyikan berdasarkan pengalaman hidupnya. Dekat dengan Allah. Ketenangan sesungguhnya karena dekat dengan Allah yang memberikan keselamatan. Bukan dekat dengan kehebatannya sehingga dia tenang. Atau dekat dengan ada pasukan-pasukan yang bersama dengan Daud sehingga membuat dia aman. Tidak, saudara. Allah yang menjadi pokok utama kehidupan Daud. Allah yang menjadi sumber segalanya. Allah yang Daud yakini menjadi sumber keselamatan, makanya dia tenang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ya hari-hari ini susah. Kita mengatakan, oh saya bisa hidup tenang, saya bisa aman. Dengan kondisi-kondisi saat ini, kita harus memiliki pemikiran yang lebih positif lagi. Sekalipun kondisinya sukar, sekalipun kita melihat keadaan-keadaan dunia ada bencana-bencana alam, virus yang belum selesai-selesai, kesusahan-kesusahan, pergumulan demi pergumulan, satu hal yang kita mau tanamkan tetap di dalam hati bahwa kita mau terus dekat dengan Allah. Bukan karena kondisi dunia yang semakin sulit, kondisi dunia yang semakin jahat, menyebabkan kita juga ikut panik, menyebabkan kita juga ikut gelisah. Susah untuk berpikiran positif. Kita hidup susah untuk mendapatkan ketenangan. Kita kembali kepada firman Tuhan, dekat dengan Allah. Jangan jauh-jauh. Kalau kita jauh, rugi saudara. Tuhan yang rela mati di kayu salib, Tuhan yang rela berkorban untuk menebus dosa manusia, tujuannya apa? Supaya tidak ada penghalang hubungan antara Allah dengan manusia. Tujuannya supaya manusia dengan Allah itu bisa dekat, bisa menjalin hubungan pribadi dengan baik, bisa dekat dengan Tuhan, membuat kita tenang karena kita yakin keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita lihat ya, ada banyak orang kaya, misalnya pengusaha, ada juga pejabat-pejabat, artis, dan profesi-profesi lain ya, orang kaya pokoknya. Kenapa mereka menggunakan jasa bodyguard? Sewa orang dengan tubuh yang kekar. Untuk apa? Melindungi mereka. Satu orang nggak cukup, ada yang 2 orang, sampai 5 orang, bahkan bisa lebih. Kalau artis-artis terkenal ya saudara bisa lihat di televisi. Untuk pergi-pergi mesti ada pengawal, mesti ada bodyguard. Tujuannya apa? Supaya mereka merasa tenang, supaya mereka merasa aman. Kalau mereka sedang pergi keluar, mereka sedang beraktivitas, mereka merasakan
ada yang melindungi, ada yang menjaga, ada orang yang kuat yang berada dengan mereka, sehingga mereka mendapatkan ketenangan untuk beraktivitas lebih lagi. Ya, karena punya uang, saudara, bisa bayar bodyguard, bisa bayar orang-orang yang hebat untuk melindungi diri mereka. Tapi kalau udah nggak punya uang, bagaimana? Karena punya uang mereka bisa lakukan itu. Mereka rasa lebih aman. Sekali jalan barang-barang yang nempel di tubuh harganya ratusan juta, bahkan sampai miliaran, jadi nggak berani untuk jalan sendiri. Harus ada pengawal. Kalau nggak ada yang kawal mungkin hati ini nggak bisa tenang. Untuk beraktivitas lebih kurang nyaman. Kita lihat di kantor-kantor, perusahaan, pabrik, di sekolah juga, bahkan ada gereja-gereja besar juga menggunakan jasa security. Supaya apa, saudara? Mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan. Nomor satu itu, kenapa harus keluarkan uang? Kalau cuma disia-siakan, punya tujuan supaya mendapatkan keamanan. Kalau ada sesuatu yang terjadi, security bisa langsung tangani. Kalau ada yang terjadi, bodyguardnya yang langsung bisa tangani. Gak salah, saudara. Tidak salah menggunakan jasa-jasa seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang jiwa, security nggak bisa bantu, saudara. Bodyguard sebanyak berapapun itu nggak bisa bantu. Kalau menyangkut tentang jiwa, ketenangan jiwa, uang sebanyak apapun nggak bisa bantu untuk kita mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Gak bisa beli di toko A atau kita cari di toko B. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya, ketika mengalami masalah, sebanyak-banyaknya uang yang kita miliki, kita mungkin berpikir, kalau saya liburan di tempat ini mungkin saya bisa lebih segar, mungkin saya bisa lebih tenang. Gak bisa, saudara. Virus di mana-mana. Malahan tambah takut kalau untuk pergi ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat yang ramai. Kebanyakan lebih memilih kalau nggak terlalu penting tinggal di rumah. Di rumah sekalipun jiwa kita ini bisa tenang, amin. Di rumah pribadi masing-masing jiwa saya dan saudara, perasaan saya dan saudara bisa mengalami ketenangan. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita merasa, kalau saya dekat dengan ini, si A, kalau saya dekat dengan si B, kalau saya curhat, kalau saya cerita, saya lega. Saya rasa tenang. Saya rasa aman. Tetapi ketika orang yang kita andalkan, gak bisa lagi kita andalkan. Gak ada lagi. Apa yang kita rasakan selanjutnya? Yang selama ini kita andalkan, yang selama ini kita bangga-banggakan. Kalau sekali dua kali kita cerita kepada saudara, kepada kerabat tentang persoalan hidup kita, sekali dua kali mungkin mengerti, paham. Tapi kalau terus menerus kita cerita, mereka juga punya beban masing-masing. Mereka juga punya pergumulan masing-masing. Bosan, saudara, lama-lama. Tetapi kalau kita cerita kepada Tuhan, gak akan pernah bosan Tuhan untuk mendengarkannya, amin. Kadang gak bisa ungkapkan dengan kata-kata saat hati ini terasa sesek ya. Persoalan saya dan saudara mungkin kita gak bisa ungkapkan dengan kata-kata kepada Tuhan. Kita hanya bisa berlutut, kita hanya bisa menangis di kaki Tuhan. Tapi setelah itu
Tuhan jamah hidup saya dan saudara, ada sesuatu yang luar biasa pasti kita rasakan. Ada sukacita, ada kedamaian yang Tuhan berikan, ada ketenangan karena kita mendekat kepada sumbernya. Karena kita mendekat kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengalami banyak tantangan atau persoalan dalam hidup, tetapi Daud berusaha mendekatkan diri dengan Allah. Daud ini orang yang hebat ya, orang yang luar biasa dipakai oleh Allah. Tantangan yang dialami, dia tetap berusaha untuk dekatkan diri dengan Allah. Dikejar-kejar oleh musuh, pindah dari tempat satu ke tempat yang satu, tapi tidak mengubah hubungan dekatnya dengan Tuhan. Dia terus bangun, dikejar-kejar terus. Mungkin dia lelah, dia harus beristirahat, dia harus menyusun strategi selanjutnya. Mungkin susah untuk makan, tetapi membangun hubungan pribadi dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah terus Daud kerjakan. Enggak Daud tinggalkan. Dan Daud ini juga tidak menyalahkan Tuhan dengan proses yang dia alami. Ketika Daud diurapi menjadi raja di hadapan keluarganya, proses demi proses terus berlangsung sebelum Daud menjadi raja sepenuhnya untuk bangsa Israel. Proses yang sukar, apakah Daud yang memilih untuk menjadi seorang raja? Apakah dia yang meminta untuk Tuhan menobatkan dirinya sebagai raja bangsa Israel? Tidak, saudara. Daud dipilih langsung oleh Tuhan karena dia adalah pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Proses demi proses yang susah dia alami, terus dia kerjakan. Enggak gampang, saudara. Tetapi tetap mendekatkan diri dengan Allah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kadang kita jatuh bangun ya saudara, pasti. Enggak ada manusia yang sempurna. Enggak ada manusia yang ketika ada sesuatu yang menyakitkan mungkin terjadi tanpa kita pikirkan, tanpa kita bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan mungkin, dalam selanjutnya seperti ini, tapi tidak terjadi sesuai keinginan kita dalam rumah tangga. Gak mungkin kita bisa langsung menerima kenyataan tersebut. Perasaan ini pasti tidak enak, perasaan ini pasti tidak baik, jiwa ini pasti terganggu. Tetapi kita mau terus kembali kepada firman Tuhan. Mari mendekatkan diri terus dengan Tuhan. Jatuh bangun, bangun, bangun dan bangun kembali. Bagaimana caranya supaya kita selalu dekat dengan Allah? Bagaimana caranya supaya saya dan saudara selalu dekat dengan Allah? Kita buka dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-164. Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Cara Daud supaya selalu dekat dengan Allah. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Allah. Bukan 1 kali dalam 7 hari ya saudara. 7 kali dalam sehari. Jangan dibalik, 1 kali dalam 7 hari.
Bagaimana ya kita bisa bayangkan ya, bagaimana caranya Daud ini bisa bijak ya dalam membagi waktu. Seorang raja, banyak tugas yang harus dia kerjakan. Bukan nanti, saya yakin ya, bukan nanti dia menjadi raja baru dia mengerjakan hal yang demikian. Pasti sebelum-sebelumnya dia sudah membangun hubungan baik dengan Tuhan. Pasti sudah terbiasa, sebelum jadi raja sudah terbiasa 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Masih menjadi pengembala kambing domba, pasti Daud sudah mengerjakan ini. Daud dalam proses dikejar-kejar musuh, dalam proses dikejar oleh anaknya sendiri, dalam proses peperangan. Tetapi Daud bisa mengatur waktu. Bagaimana saudara caranya? Satu hari 24 jam. Ada waktu-waktu Daud yang mungkin dia harus beristirahat, tetapi dia gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu-waktu pribadi yang harus dia pakai untuk dirinya sendiri, tetapi dia pakai untuk memuji Tuhan. Hebat ya saudara, 7 kali dalam sehari. Cara yang Daud lakukan untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan kita juga mau belajar. Saya dan saudara mau belajar untuk terus memuji Tuhan dalam kondisi apapun, amin. Susah saudara kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sakit hati, kita mau memuji Tuhan. Susah saudara. Kalau dalam keadaan senang lebih gampang, apalagi ayo kita angkat tangan, kita bersorak, wah luar biasa saudara. Tapi kalau dalam kondisi yang terpuruk, lalu dikatakan harus memuji Tuhan, memang hal yang agak susah. Tetapi saya dan saudara mau kembali kepada firman, inilah perintah Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari meninggikan nama Tuhan. Dalam satu hari berapa banyak waktu yang kita pakai untuk memuji Tuhan. Daripada kita membicarakan hal yang tidak penting, daripada kita menghabiskan waktu melihat HP, mungkin hal-hal yang tidak bermanfaat, kita pakai untuk memuji Tuhan. Ada pemudi ya, sering bertanya kepada saya lewat WA, oh lagi baca Alkitab, ini artinya apa? Artinya apa? Jadi saya belajar, pemudi ini juga sama-sama belajar. Saya katakan coba cari dalam terjemahan lama atau cari dalam terjemahan bahasa Inggris. Kadang bahasa Indonesia kurang tepat. Coba cari di sini, lihat ayatnya ini perbandingannya. Oh iya, ya saya bersyukur ya saudara. Mau membangun diri untuk lebih dekat dengan Allah. Bukan nanti di gereja, tetapi di rumah sekalipun bisa baca Alkitab. Saya nggak ngerti tante, oh iya, saya berusaha bantu. Download aplikasi ini, lihat-lihat. Jadi berusaha membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, mulut ini nggak bisa mengucapkan kata-kata, tetapi ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, hanya air mata yang bisa keluar. Mungkin air mata karena mengasihi diri sendiri, air mata karena kita belum bisa terima dengan kenyataan yang terjadi. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tahu saudara. Tuhan lebih kenal, Tuhan lebih mengerti. Daripada kita menangis kepada orang lain, atau kita menangis
menangisi diri sendiri datang kepada Tuhan. Kadang tanpa kita sadar kita menyanyi, memuji Tuhan, air mata tiba-tiba keluar. Atau kita dengar suara Tuhan lewat pujian, lewat kita memuji, menyembah nama Tuhan, ada suara Tuhan, ada kata-kata yang Tuhan berikan untuk menguatkan kembali hidup saya dan saudara, menguatkan iman saya dan saudara. Seperti Daud 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Saya dan saudara juga mau belajar untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Sekalipun kita dalam proses belajar, teruslah belajar untuk dekat dengan Tuhan. Karena dalam kondisi apapun saya dan saudara alami, Tuhan senang. Tuhan mau untuk kita mendekat kepada Tuhan. Bukan kalau kita ada masalah terus datang kepada Tuhan lalu Tuhan menjauhkan diri. Tidak saudara. Sekalipun kadang kita yang berusaha menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi saat kita kembali pasti diterima oleh Tuhan. Saat kita punya keinginan untuk kembali dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan membuka dirinya. Tuhan menyatakan isi hatinya bagi saya dan saudara. Hal yang kedua yang kita mau lakukan kembali dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang ke-9. Cara supaya kita selalu dekat dengan Allah. Hal yang kedua yang kita mau lakukan, Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Yang kedua, percaya kepadanya setiap waktu. Tadi saya katakan ini adalah Mazmur Daud. Nyanyian Daud yang Daud nyanyikan berdasarkan pengalaman hidupnya, berdasarkan pengalaman pribadinya. Yang kedua, yang Daud terapkan dalam hidupnya agar supaya dia dekat dengan Allah, percaya kepada Allah setiap waktu. Daud mengajak orang lain, ayo percaya kepadanya setiap waktu, hai umat. Kenapa Daud katakan hal yang demikian? Karena ini yang dia lakukan setiap hari. Daud lakukan setiap waktu. Dia percaya kepada Tuhan, jadi dia ajak orang lain. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Pertama, percaya kepada Allah. Saat saya dan saudara percaya kepada Allah, kita curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Enggak akan sia-sia saudara. Hal yang sulit yang sedang kita alami tapi kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita mencurahkan isi hati kita, kita bercerita dengan Tuhan. Itu adalah hal yang terbaik. Karena dikatakan Allah ialah tempat perlindungan kita. Percaya kepadanya setiap waktu. Setiap waktu ya saudara. Berarti di saat susah kita percaya, di saat senang kita mau belajar terus percaya, di saat diberkati kita terus percaya. Jangan kita lengah, jangan kita lupa dengan Tuhan. Di saat kita mungkin belum diberkati oleh Tuhan, kita mau terus percaya. Di saat sehat atau sakit pun saya dan saudara harus terus percaya kepadanya. Supaya apa? Kita tetap dekat dengan Allah. Kalau saat sakit lalu kita nggak percaya kepada Tuhan, itu akan mengakibatkan ada sebuah jarak yang mulai terjadi. Sedikit demi sedikit terus terjadi membuat kita bisa jauh daripada Tuhan. Tetapi Daud katakan setiap waktu, karena inilah yang dia lakukan. Dikejar-kejar musuh ingin dibunuh padahal dia tidak bersalah. Tetapi dia mau terus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya. Ada kesempatan untuk balas ya kejahatan Saul.
tidak dilakukan oleh Daud. Karena Daud percaya bahwa Allah ialah tempat perlindungannya. Ayat terakhir saudara, pasalnya yang ke-62 ayat 2 tadi dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Keselamatan daripada Tuhan. Daud tenang. Harapan ada di dalam tangan Tuhan. Daud menjadi tenang. Saya dan saudara pun demikian. Teruslah memuji-muji Tuhan. Teruslah menyembah Tuhan dalam aktivitas saya dan saudara. Bukan nanti kita berdiam diri mungkin, baru kita bisa memuji Tuhan. Sekalipun sedang bekerja, dalam hati kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita juga bisa memberikan waktu khusus untuk kita memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Dan teruslah percaya kepadanya setiap waktu. Dan kita akan memiliki hubungan yang tetap dekat dengan Allah. Dan jiwa kita pun akan mendapatkan ketenangan. Kondisi dunia sukar, sulit, tetapi jiwa kita tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia saat ini. Karena jiwa kita melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada sore hari ini sampai di sini. Kita mau angkat pujian bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, haleluya, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu melimpah. Lagi katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, haleluya, 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 teguhkan hatiku, haleluya, Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, haleluya, haleluya, kami mampu melewati semuanya bersama Tuhan, haleluya, 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 Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari sekali lagi katakan dengan iman, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Kita akan masuk dalam doa. Kan kasih Kristus, Ibu Tatit, doa saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hanya dekat Allah Engkau saja kami boleh mendapatkan ketenangan ya Bapa, karena semua anugerah hanya daripadamu. Terima kasih Yesus, segala kasih dan kemurahan Allah yang Allah sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Allah yang sudah memelihara kehidupan kami. Hingga kami ada sebagaimana kami ada sore hari ini ya Tuhan. Allah sudah layakkan kami untuk kami boleh berbakti sore hari ini, dan Allah sudah berfirman atas kami, bimbing ajar kami ya Tuhan untuk selalu lebih dekat hanya kepada Engkau, selalu mengandalkan Engkau, karena Engkau lah pertolongan kami, Allah satu-satunya harapan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Allah memberkati hamba Engkau yang sudah menyampaikan firman-Mu. Allah memberkati di dalam segala pergumulan mereka ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Engkau. Allah memberkati seluruh sidang jemaat Allah yang sudah hadir sore hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah berkati pada kami sore hari ini. Layakkan kami ya Bapa untuk kami boleh tetap menerima segala anugerah dan kemurahan yang dari Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan segala doa ucapan syukur kami hanya di dalam berkat nama Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Belum tutup dalam doa, nanti tetap latihan pujian ya, wanita, dan besok tetap ya doa mari ya. Kayak hari ini kok merosot ya, cuma pelayan-pelayan. Mari bangkit untuk kita doa, bukan hanya yang mau jadi singer song leader saja ya, tapi semua pelayan-pelayan yang sebenarnya untuk menghadapi dalam ibadah minggu ya, puji Tuhan ya. Mari kita akan bangkit ya, untuk doa hari Jumat ya, Sabtu pemuda, minggu anak-anak setelah minggu pagi, siang setengah 9 kembali ibadah raya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, tutup dalam ibadah pada petang ini. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Pujian ini ya, rapnya ya. Rapnya kita angkat kembali. Kita bersama Bapa kita. Haleluya. Namamu Bapa. Haleluya. Lewati semua berkenanan-Mu ya. Tentukan hatiku, Engkau yang bertindak, haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas nasihat firman Allah, supaya kami tetap dekat kepada Allah, supaya kami memiliki ketenangan, sebab kami bersama. Semua yang sudah hadir sudah mendengarkan firman Allah, maka kami perlu jiwa kami diberi ketenangan, kami perlu jiwa kami disegarkan lewat firman Allah, lewat hamba-Mu yang menyampaikannya. Bapa kami yang sudah mendengarkan, terima kasih Bapa, terima kasih. Bentar berlatih pujian kaum wanita yang ada, dan kami serahkan dalam tangan Kau. Kalau hari ngeri ya Tuhan, dalam doa-doa maupun ibadah juga Kau memberkati ya Bapak, kami serahkan dalam tangan Kau.
Engkau pada saat petang hari ini. Kami sebentar mengakhiri dalam ibadah kami pulang. Allah menyertai apa yang dikerjakan jemaatmu, korban persembahan Tuhan ku berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada petang ini hingga Maranatha Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Terima kasih. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami, dan kami memberkati yang sudah hadir pada petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara.